Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk bisa belajar kembali. Dan ya, walaupun lewat Zoom seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa belajar. Mudah-mudahan hari ini bisa belajar dengan baik dan tolong simak penjelasan dari saya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mengenai karena baru permulaan, jadi cara dalam memegang raket atau teknik memegang raket dalam olahraga badminton. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu ada teknik American grip, forehand, dan backhand. Nah, dari awal, sebelumnya teman-teman di sini ada yang suka main badminton? Suka, Pak. Oh, selain Aksal, siapa lagi di sini? Saya mainnya pingpong, Pak. Cuman sedikit, Pak. Gimana dong? Saya, Pak. Apa, Rizky, kamu suaranya putus-putus di situ? Saya suka, Pak, tapi sedikit. Oh ya, sedikit gitu ya? Oh ya, banyak aja nggak apa-apa sebenarnya. Bagus ya. Ya, baik. Di sini yang pertama itu American grip, di mana memegang raket dengan memposisikan ibu jari serta telunjuk menempel di area handle raket. Nah, cara memegang raket seperti ini biasanya itu digunakan saat akan menglob bola. Jadi memberikan atau menaruh bola shuttlecock itu ke arah belakang untuk umpan, bukan umpan, tapi menaruh bola tuh ke arah belakang. Nah, itu pemakai caranya itu American grip. Bisa tergambar gitu di benak teman-teman semua American grip seperti apa? Pokoknya cara ini tuh buat menglob bola pegangan raketnya itu. Di gambar sudah ada juga tuh, bisa dilihat. Paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Boleh bertanya, Pak? Ya. Oh, boleh. Kenapa, Pak, dinamainnya American grip? Yang menciptakannya negara Amerika, Pak. Nah, itu pertanyaan bagus sekali dari Excel. American grip, mengapa disebut seperti ini? Karena bisa dibilang itu kan orang Amerika itu tinggi-tinggi gitu ya, bisa disebut. Jadi bola tuh ke belakang gitu. Kenapa ketawa, Bapak, bener gak? Oh ya, Pak, ya, Pak. Aduh, Ya, Bapak ya. ketawa aja. Ya, maaf, soalnya ini saya digangguin teman-teman saya, jadi kurang fokus. Oke, Pak, lanjutkan, Pak. Pak mau bertanya boleh, Pak? Boleh. Tergane. Kan di situ kan ada 3 cara melakukan teknik memegang raket diantaranya. Nah, coba Pak bisa dicontohin, Pak. Gimana, Pak, caranya, Pak? Pakai apa gitu, ya, Pak, contohnya, ya. Pak? Yang penting kita tahu gitu, baik. Pak, positioningnya di mana. Ayo. Ya. Boleh, Pak, pakai centong. Oh ya, bentar ya, saya ambil dulu karena di sini juga tidak ada raket, mungkin menggunakan media lain. Bentar ya. Iya, Pak. Langsung pulang juga nggak apa-apa kok, Pak. Pak, ini saya ada, Pak. Indonesia. Gimana, Pak? Mau pinjam punya saya? Ini, Pak, ada 2. Indonesia. Itu Ganjar, jangan gitu.
Pak, Bapak. Pak kemana ya Pak? Bentar, bapaknya lagi tambal ban dulu. Bentar, ini lagi ngambil medianya dulu karena raketnya belum ada. Aduh, Bapak belum siap ya? Ini udah. Ya, baik. Coba bisa dilihat ini. Ya, saya akan memeragakan American Grip. Jadi posisinya seperti ini. Nih, kelihatan kan? Ketika mengelok bola, maka si Bujari di sini ya. Rivaldi lihat. Ya Pak. Oke. Mungkin sudah tergambar di benak Anda ya. Ya Pak, bentar Bapak mau ketawa Pak. Iya, nggak apa-apa karena di sini juga nggak ada raketnya, jadi pakai gagang serokan. Kenapa yang dipilih harus gagang serokan Pak? Pak, Kenapa Rivaldi? kenapa yang dipilih harus gagang serokan Pak? Oh ya, karena yang ada di sini seperti itu Rivaldi. Adanya gagang itu, serokan. Ya udah Pak, lanjut aja Pak. Oke, lanjut aja ya, langsung boleh di next. Nah, selanjutnya ada forehand grip. Cara memegang raket ini yaitu posisi miring dengan ibu jari dan telunjuk menempel di bagian handle raket atau pegangan. Nah, forehand ini biasanya itu digunakan saat bola-bola yang berada di kanan kita. Jadi ketika ada shuttlecock yang berada di kanan, maka lebih enaknya itu menggunakan forehand. Kenapa? Karena si ibu jari dan telunjuk itu menempel di bagian handle, otomatis si shuttlecock itu akan lebih enak ditempatkan posisi musuh. Seperti itu. Atau lebih gampangnya, forehand grip itu ketika shuttlecock berada di kanan Anda, nah di situ forehand grip lah yang digunakan. Karena forehand grip ini juga sangat gampang istilahnya. Karena memegang ini juga bisa dikatakan itu paling mudah dan paling dasar dalam bermain badminton. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Oh, cukup. Baik. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada backhand grip. Backhand grip ini memegang raketnya itu dalam posisi miring dengan posisi ibu jari di area belakang pegangan dan jari-jari tangan pada bagian depan. Nah, backhand grip ini lebih digunakan ketika bola atau shuttlecock itu berada di kiri kita. Mengapa? Karena saat penempatan menggunakan backhand grip ini lebih enak. Ini tuh sebaliknya dari forehand grip ya. Jadi posisinya bisa dilihat, nah seperti ini. Kalau tadi kan forehand tuh seperti ini. Nah kalau backhand lebih di si tangan jari-jari terlihat dari depan. Nah dari samping diayunkan. Seperti itu gambaran dari forehand. Backhand, maaf. Sampai saat ini, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman?
Halo. Halo, cukup. Cukup, Pak. Cukup Oh, Pak, mungkin, cukup. banyak Baik. ajar Yang Bapak lainnya Pak. mungkin sudah paham sampai sini. Paham Pak, Paham, Pak. paham banget. Oke, baik-baik. Kalau sudah pada paham, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan. Dari saya karena banyak salahnya, mohon maaf ya. Karena tadi juga tidak pakai. Oh, gimana Ganjar? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, ya, gimana? Jika kita sama orang misalnya Oh, berpengaruh, sangat berpengaruh. Tapi tergantung, bagi pemula itu bisa dikatakan sangat berpengaruh karena nantinya akan menjadi kebiasaan atau habit ketika Anda melakukan forehand, backhand atau asal-asalan, maka nantinya itu akan merusak permainan Anda. Begitu, Ganjar. apa jikalau salah pegang bisa mengakibatkan cedera nggak pada tangan? Kalau salah pegang itu enggak ya, tapi kalau gerakannya yang asal-asalan itu bisa juga kalau Anda itu melakukan gerakan itu terlalu kencang atau tidak tepat gitu. Bisa saja. Oh gitu ya Pak. Iya, Ya Ganjar. udah. Pak, saya mau bertanya boleh Pak? Boleh, Rivaldi, boleh. Yang di mana? Yang di backhand ya Pak ya? Iya. Nah, kan yang di backhand kan ada ibu jari di area belakang pegangan. Nah, kalau misalnya yang nggak punya Ya. ibu jari gimana Pak? Bakal seimbang nggak Pak pegangannya? Nah, baik. Itu mungkin yang nggak punya ibu jarinya itu dari mana, kalau masih ada sedikit aja, asalkan raket itu merekat di tangan Anda, mungkin bisa saja. Tapi kalau sudah hilang gitu, nanti pegangannya ya pasti akan lain lagi, Vivaldi. Maksudnya lain gimana ya Pak? Kan nggak punya jempol gitu Pak. Terus gimana pegangannya bakal seimbang nggak Pak gitu? Oh, baik. Jadi kan ketika backhand tadi, kalau Anda nggak punya jari, lihat ini ya, Vivaldi. Kalau nggak ada jempol ya berarti bisa saja direkatkan gini. Asalkan raket itu bisa terpegang dan nyaman saat shuttlecock berada di kiri Anda dan enaknya juga di backhand gitu. Gimana, Rivaldi? Baik Pak. Paham. Makasih Pak. Ya. Iya, baik. Sama-sama, Rivaldi. Bertanya, Pak. Boleh, Rizky. Pak, izin bertanya untuk yang atlet Paralimpik, ya Pak, itu menentukan dia megangnya backhand dan ibarat ya Pak, dia atlet Paralimpiknya tidak punya tangan yang ini Pak, tidak ada ibu jari semuanya, terus menentukan dia forehand dan backhandnya bagaimana Pak? Bisa menggunakan tangan yang satunya lagi, Rizky. Itu posisinya tangannya kan kalau nggak ada satu gitu masih bisa menggunakan yang kiri ataupun Ini dua-duanya Pak. Kalau dua-duanya gitu gimana ya, Rizky, susah juga. Ya kalau tidak ada tangan keduanya gitu, mohon maaf ya Rizky, kalau itu sangat susah Rizky. Kecuali kalau yang pernah saya lihat itu
Ada juga yang duduk di kursi roda tapi menggunakan satu tangan itu ada. Seperti itu Rizky. Kalau kedua tangannya gitu susah sekali Rizky ketika bermain. Paham kan Rizky? Baik Pak, paham Pak. Belum? Oke. Baik, saya rasa semua sudah cukup paham dan mengerti dengan materi pertemuan kali ini. Karena jamnya sudah habis juga. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada karena kesalahan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.